ملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan di dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau manusia itu ingin menghitung nikmat Allah, maka mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga dengan ikhtiar kita mengikuti sunnah beliau, termasuk sunnah di dalam menuntut ilmu, itu menjadi sebab kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada pekan ini kita akan melanjutkan pengajian kita. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang mahram, siapa-siapa yang termasuk mahram di dalam Islam bagi seorang laki-laki, siapa yang menjadi mahram baginya atau dalam pengertian haram untuk dinikah. Kemudian selanjutnya dalam pembahasan hukum keluarga juga ini dibahas tentang bagaimana ahkamus shadaq atau yang kita biasa kenal dengan mahar, yang kemudian biasa juga kita sebut mas kawin. Di dalam kitab Fathul Qarib ini, faslun fi ahkamis shadaq, pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum as-shadaq. Jadi as-shadaq itu artinya pemberian untuk menunjukkan kesungguhan. Syar'an, secara syariat, ismul mali malin wajibun ala rajuli binikahin au biwat'in au mautin. Jadi as-shadaq itu adalah pemberian seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang menjadi kewajiban karena beberapa sebab, salah satunya karena adanya pernikahan. Nah, ketika di dalam pernikahan, maka pemberian seorang laki-laki kepada perempuan itu disebut sebagai mahar. Makanya yang umum kita kenal kemudian dalam bahasa Arab, mas kawin itu diartikan sebagai mahar. Dan di dalam berbagai kitab juga dijelaskan dan menyebutkan kata mahar. Wa istahabu tasmiyatul mahri. Wa istahabu tasmiyatul mahri fi aqdin nikah. Jadi mahar di dalam pernikahan itu hukumnya wajib. Sehingga kalau dia menjadi satu kewajiban, satu pernikahan tidak akan sah ketika tidak ada mahar. Nanti baru dikatakan sah ketika dia ada mahar. Tetapi menyebutkan mahar atau menyebutkan jumlah dan nominal mahar itu di dalam pernikahan
atau di dalam akad nikah itu hukumnya mustahab, disunnahkan, bukan diwajibkan. Ya, sehingga kemudian menjadi satu kebiasaan bagi umat muslim untuk menyebutkan jumlah mahar yang akan dia berikan kepada istrinya atau kepada calon istrinya atau kepada calon mempelai wanita. Jadi hukum memberikan mahar tadi itu hukumnya wajib, tetapi hukum menyebutkannya di dalam akad nikah itu hukumnya mustahab, disunnahkan. Mustahab itu kalau dalam redaksi kitab itu kadang disebutkan mustahab, kadang disebutkan disunnahkan. Apa perbedaannya? Mustahab itu adalah sesuatu yang disunnahkan yang 1-2 kali dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 1, 2 sampai 3 kali, jadi beberapa kali Nabi melakukannya, sehingga mustahab itu artinya disunnahkan dan sangat-sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan karena Nabi hampir-hampir di setiap pernikahan beliau pasti menyebutkan kata mahar atau menyebutkan jumlah mahar. Nah, nanti juga kita akan bahas sebenarnya berapa mahar itu yang bagus takarannya di dalam Islam. Bagaimana kebiasaan Nabi memberikan mahar kepada istri-istri beliau. Jadi itu tadi yang pertama, bahwa mahar ini hukumnya wajib, tetapi menyebutkannya di dalam akad nikah itu hukumnya mustahab, dianjurkan sekali. Walau bin nikahi abdi sayyidi ummatahu, walaupun misalnya itu adalah pernikahan seorang hamba. Jadi dulu ada yang disebut seorang hamba sahaya atau budak. Nah, biasanya di kalangan masyarakat terdahulu budak itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kedudukan, bahkan dirinya pun tidak dimiliki karena milik tuan. Walaupun seperti itu, ada budak yang menikahi seorang budak perempuan yang diizinkan oleh tuannya, itu tetap wajib untuk mendapatkan mahar. Tetap harus ada mas kawin. Mas kawin sebenarnya ini kalau dalam budaya Indonesia itu harus dibedakan dengan cincin kawin, ya. Jadi cincin kawin bukan berarti itu adalah mas kawin, ya. Jadi itu perlu dibedakan antara cincin kawin dan mas kawin. Apakah cincin kawin bisa menjadi mas kawin? Bisa menjadi mas kawin ketika diniatkan cincin yang diberikan kepada calon istri kita itulah mas kawinnya, maka itu berarti mas kawin. Tetapi kalau cincin yang hanya diberikan kepada istri pada saat putus kata, atau biasa kita sebut mapatuada, mapasyaratan, atau proses lamaran, dan cincin kawin itu diberikan kepada istri, berarti itu belum menjadi mahar dan bukan merupakan mas kawin. Mas kawin itulah maharnya nanti, ya, itulah maharnya. Budayanya disebut mas kawin karena rata-rata emas, walaupun sebenarnya mas kawin itu bukan berasal dari emas, ya. Karena kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam budayanya itu, beliau pada saat pernikahannya dengan Siti Khadijah misalnya, beliau bukan memberikan emas tapi memberikan unta, ya. Sebagian riwayat yang sahih mengatakan 20 unta, ada yang mengatakan sampai 100 unta, ya. Kalau 20 unta saja, jangan kita belum kita memakai ukuran tertingginya. Ada riwayat mengatakan 100 unta. Kalau 100 unta kali 35 juta satu unta, berarti sekitar 3,5 M mahar yang diberikan Nabi kepada Siti Khadijah. Jadi begitu penghargaan Nabi kepada istri pertama beliau. Tapi kalau kita pakai ukuran yang sahih sekali itu 20 taruhlah 20 unta yang masyhur itu riwayatnya. 20 unta yang diberikan Nabi kepada Siti Khadijah sebagai mahar. Kalau satu unta, karena itu unta betina yang beliau berikan. Unta betina itu biasanya agak mahal, ya, karena dia akan melahirkan. Nah, Nabi memberikan 20, kalau hitungannya 35, ya, harga termurah kita pakai.
Berarti Nabi tidak kurang maharnya kepada Siti Khadijah itu 700 juta. Ya. Jadi kita mungkin bisa mengatakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupan para sahabat dulu itu, kita tidak boleh mengatakannya miskin karena mereka itu berkecukupan sebenarnya, tetapi sederhana, tidak mewah. Beda orang sekarang, uangnya tidak banyak tapi sok mewah-mewahan. Kalau Nabi itu tidak begitu. Nabi itu sebenarnya kalau kita mau hitung-hitungan sekarang, harta yang dimiliki oleh para sahabat itu banyak. Itu Sayyidina Utsman itu kalau beliau nyumbang unta untuk peperangan, beliau biasa menyumbangkan 1000 unta. Ya, jadi sedekah yang paling sedikit yang sering disampaikan Utsman itu, diberikan Utsman itu 100 unta. Kalau kita konversi dengan nilai rupiah sekarang itu, kita bisa membayangkan bagaimana kekayaan para sahabat terdahulu itu. Tapi bagi mereka harta itu bukan untuk dibangga-banggakan, apalagi dimasukkan di dalam hati, sehingga ringan sekali kalau mereka menyedekahkan 100 unta, 1000 unta, ya. Kenapa? Karena bagi mereka memang yang mereka butuhkan adalah yang cukup mereka makan, Tidak memperhitungkan bagaimana 10 tahun ke depan, bagaimana 5 tahun ke depan. Sebab umur besok saja kita tidak tahu apakah masih hidup atau tidak. Sehingga kalau kita melihat rumah-rumah sahabat dulu itu hanya terbuat dari dinding tanah sebenarnya. Bahkan kalau ada sahabat yang membuat rumah yang tinggi, ya, balkonnya tinggi itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu suka, tapi Nabi tidak mengatakannya, cuma Nabi mendiamkan. Jadi, caranya Nabi itu kalau tidak sepakat atau tidak terlalu suka dengan apa yang dilakukan sahabat, salah satunya beliau terkadang mendiamkan sahabat itu. Nah, sahabat itu kalau Nabi diam, itu takut sekali itu sahabat. Takut sekali itu sahabat kalau Nabi diam sama dia, artinya ada sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi. Jadi itu bagaimana potret gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu. Ya. Kalau riwayat dari Aisyah, ketika beliau ditanya berapa rata-rata mahar yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya, beliau mengatakan kepada istri-istri yang beliau yang lain selain Siti Khadijah, beliau biasa memberikan 12 uqiyah tambah 1 ursh. Kalau dikonversikan ke dinar dan dirham waktu itu sekitar 500 dirham. Ya. Jadi rata-rata kepada istri-istri Nabi itu, rata-ratanya yang diberikan kepada Aisyah, kepada istri yang lain itu sekitar 500 dirham. Ya. Beda kepada Siti Khadijah, istri pertama beliau itu memang 20 unta. Kalau yang lain itu 12 uqiyah tambah 1 ush, itu sekitar 500 dirham. Nah, berapa harga 500 dirham kalau kita mau konversi sekarang? 500 dirham, 1 dirham itu, ya, atau kita mengatakan 1 dinar 10 dirham. 1 dinar 10 dirham. 1 dinar itu sudah bisa dipakai membeli 1 kambing. 1 dinar bisa dipakai membeli 1 kambing. Berarti kalau 500 dirham itu sama dengan 50 dinar. Jadi Nabi memberikan rata-rata kepada istrinya, kalau kita mengkonversikan misalnya ke harga kambing, beliau memberikan tidak kurang dari 50 kambing. Ya, 50 kambing mahar kepada istrinya. Ya. Bukan 50 kambing dipotong, tapi 50 kambing diberikan kepada istrinya. Kalau kita mau konversikan ke kambing, tapi itu dulu nilainya 500 dirham atau 50 dinar. Ya, 50 dinar itu dulu 1 dinar sudah bisa membeli 1 kambing. Berarti 50 dinar sama dengan 50 kambing. Kalau kita konversikan sekarang, kambing rata-rata harga 2 juta. 2 juta dikali 50 kambing berarti itu sekitar 100 juta. Mahar rata-rata yang diberikan Nabi kepada istri. Begitu penghargaan Nabi kepada istri beliau. Walaupun di dalam hadis lain Nabi mengatakan walau khatamun min hadidin, berikanlah mahar kepada istrimu walaupun jumlah mahar itu
hanyalah terbuat dari cincin besi, ya, atau cincin yang terbuat dari besi. Begitu pentingnya memberikan mahar kepada seorang istri. Ya. Tapi tentu memberikan cincin besi itu bukan standar yang umum dipakai oleh Nabi SAW. Itu standarnya Nabi. Tinggi memang pemberian mahar Nabi kepada istri-istri beliau. Beda lagi sahabat, nanti dijelaskan. Nah itu kalau kita konversi misalnya ke harga kambing. Kalau kita konversi misalnya ke harga dirham, rata-rata negara yang memakai dirham itu biasanya satu dirham biasa 185.000 konversinya biasa. 185.000 berarti kalau 10 dirham sekitar 1.850.000. Itu dikalikan nanti 50, berarti mungkin rata-rata 90 jutaan kalau kita mau konversi. Nah, itu jumlah mahar yang biasa disampaikan nanti. Walaupun di dalam kitab ini yang sangat dianjurkan mahar minimal, mahar yang diberikan kepada seorang suami kepada istrinya menurut mazhab Hanafi, ya. Jadi kalangan ulama-ulama Hanafiyah atau ulama-ulama yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah itu rata-rata memberikan mahar kepada istrinya atau calon istrinya atau calon mempelai wanita itu sekitar 100 dirham atau 10 dinar, ya. 10 dinar berarti bisa 10 kambing. Kalau kita hitung-hitungan yang mudahnya berarti sekitar 20 jutaan. Sekitar 20 jutaan. Ya. Itu menurut mazhab Hanafi. Idealnya, walaupun tidak diwajibkan segitu, idealnya kata beliau seorang suami itu memberikan minimalnya 100 dirham kepada calon istrinya. Ya. Dan Imam Hanafi menetapkan jumlah itu, itulah jumlah yang rata-rata dipakai oleh para sahabat. 10 dirham atau sekitar 1.850.000 minimalnya. Nah, dan maksimalnya, ya, kata beliau yang bagus itu 100 dirham atau sekitar 20 jutaan. Ya, minimalnya 10 dirham atau 1 dinar 2 juta dan maksimalnya itu sekitar 20 jutaan. Itu rata-rata yang digunakan oleh para sahabat terdahulu. Walaupun pendapat dari kalangan Hanafiyah ini dikritisi oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau mengatakan tidak ada batasan minimal dan tidak ada batasan maksimal di dalam pemberian mahar, dan itulah yang dipakai di Indonesia biasanya. Indonesia itu ya tidak ada batasan maharnya. Bahkan mahar itu bisa berasal dari peralatan yang digunakan sehari-hari, misalnya pakaian, maka kemudian muncul seperangkat alat sholat dibayar tunai. Apakah itu sah dijadikan mahar? Sah, itu boleh, bisa. Ya. Nah, kemudian apakah seperangkat alat sholat itu lebih afdal dari yang lain? Tidak juga, ya, tidak juga. Jadi yang paling afdal sebenarnya itu adalah yang sesuai dengan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya di sana, dan bagaimana kemampuan seorang laki-laki dan penghargaannya kepada calon istrinya. Kemudian perlu juga kita membedakan antara mahar dengan uang belanja. Ini beda ini. Uang mahar dengan uang belanja itu berbeda. Kalau uang belanja itu artinya kerelaan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki atau calon mempelai laki-laki itu sendiri untuk memberikan uang belanja kepada keluarga calon mempelai perempuan, dan itu bukan termasuk mahar. Itu adalah uang belanja, maharnya lain lagi nantinya. Kecuali kalau uang belanja itu kita mau jadikan sebagai mahar dan itu disepakati bahwa saya menjadikan mahar ini silakan diambil oleh perempuan, tetapi itu hak bagi si perempuan, bukan hak bagi orang tuanya. Kecuali nanti kalau sudah diambil baru kemudian mau diberikan kepada orang tuanya, itu
itu bebas, tidak ada masalah. Karena itu hak bagi si perempuan. Tetapi sebaiknya uang belanja yang diberikan kepada istri itu dibedakan dengan mahar. Jadi ada mahar yang lain, apakah cincin emas, atau apakah gelang emas, ataukah misalnya berapa gram emasnya, atau mungkin seperangkat alat sholat. Bahkan bisa mahar itu bukan berupa benda. Kalau dalam mazhab Syafi'i di dalam kitab Fathul Qorib itu dijelaskan bahwa bisa saja mahar itu bukan berupa benda, tetapi mahar itu berupa jasa. Berupa jasa. Kenapa? Karena jasa orang itu kan sebenarnya kalau kita mau jujur itu juga harus dibayar. Dan termasuk jasa misalnya kalau kita jalan di tengah jalan, kemudian ban bocor, kemudian ditambal, ya. Selain kita membayar biaya tambalnya, kita juga membayar jasanya itu sebenarnya. Jadi jasa itu dibayar, maka jasa sebagai mahar itu bisa. Misalnya seorang laki-laki pintar mengaji, dan maharnya adalah menikahi istrinya dengan mahar dia akan mengajar istrinya mengaji, atau biaya belajar mengaji itu adalah pengganti maharnya. Itu bisa. Jadi diajar mengaji, apakah istrinya yang diajar mengaji, atau misalnya keluarganya istrinya yang diajar mengaji, yang jelas ada jasa yang dia berikan dan jasa itu dianggap sebagai mahar, itu hukumnya sah dalam mazhab Syafi'i. Itu boleh. Nah, bagaimana hukumnya Ustadz meminang seorang perempuan dengan bismillah? Boleh kan dipinang, belum dinikahi, ya. Kan hanya dipinang dengan bismillah. Ini bismillah saya pinang, boleh. Nah, walaupun kalau di budaya kita meminangnya itu ya dengan cincin dan lain sebagainya. Tetapi kalau dinikahi dengan bismillah, ya apakah bismillahnya itu dianggap sebagai jasa atau tidak? Ya. Saya nikahi dengan mahar bacaan surah Al-Fatihah. Ya. Kalau surah Al-Fatihah dijadikan mahar, ya tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi kalau jasa membaca atau mengajarkan surah Al-Fatihah, maka itu boleh. Nah, jadi jangan terperangkap, ya, mau kelihatan soleh sehingga maharnya surah Al-Fatihah. Ya seperti itu juga. Nah, jasa mengajarkan Al-Quran itu boleh. Ya. Dan yang paling bagus sebenarnya kalau dalam Syafi'i adalah mahar yang mempresentasikan atau menggambarkan bagaimana penghargaan seorang suami kepada istri. Bagaimana penghargaan seorang suami kepada istrinya. Karena sebenarnya mahar di dalam Islam juga ini ingin menepis dan menentang serta mengkritisi budaya-budaya terdahulu yang terlalu menghinakan perempuan. Jadi dulu perempuan itu bagi orang-orang adalah kaum yang hina. Misalnya sebelum datangnya Islam, kalau ada seseorang yang melahirkan anak perempuan, misalnya di Arab itu, maka anak perempuannya akan dikubur hidup-hidup. Atau misalnya seorang bapak yang mengetahui anaknya yang lahir itu adalah perempuan, maka itu adalah aib bagi. Sehingga perempuan itu dulu tidak lebih hanya sekedar untuk melahirkan anak, dan tidak lebih hanya seperti seorang budak saja. Islam datang mengatakan tidak seperti itu. Sehingga mahar kepada seorang istri adalah bentuk penghargaan dan kesungguhan seorang suami kepada istri. Nah, ini perlu dibedakan tadi itu antara uang belanja dengan mahar. Kalau di kita, biasanya di Sulawesi memang itu uang belanja tinggi-tinggi, atau uang panai. Kita sebutnya uang panai itu tinggi-tinggi. 50 juta, 70 juta, 100 juta. Itu bagusnya dilihat kemampuan. Jangan dipaksakan terlalu tinggi. Kalau dalam dalam budaya Nabi SAW itu biasanya maharnya itu lebih banyak daripada
yang dipakai untuk walimahan atau yang dipakai untuk pesta. Ya. Kenapa? Karena mahar nanti itu akan menjadi tabungan bagi istri. Sedangkan yang dipakai untuk pesta walimahan itu akan habis. Ya, akan habis. Nah, kalau kita sekarang itu lebih banyak yang dipakai untuk apa? Yang dipakai untuk walimahan, yang dipakai untuk pesta acara daripada yang disimpan untuk tabungan istri. Mahar menjadi hak bagi seorang istri kapan? Ya, ketika sudah akad nikah. Jadi ketika sudah akad nikah, maka sudah menjadi hak bagi seorang istri atau kewajiban seorang suami memberikan kepada istrinya. Dan apakah mahar yang diberikan kepada istri itu boleh diambil suami? Tidak boleh. Kalaupun dia mau mengambilnya harus dengan dasar izin dari istri. Harus dasar izin dari istri. Ini juga kebiasaan. Biasanya di tanah Bugis itu ada yang disebut dengan sompa atau biasa disebut mahar. Biasanya maharnya itu cincin atau gelang emas dan sepetak sawah. Mahar dan sepetak sawah. Tapi kemudian dikasihlah emasnya, hanya 12 gram. Rata-rata 12 gram biasanya. Dikasih 12 gram, sawahnya ini nanti hasilnya diambil bersama, dimakan bersama. Boleh begitu Ustaz? Boleh, atas izin istri. Ya karena hasil dari sepetak sawah itu kan hak istri itu hak istri. Istri mau menjualnya, istri mau melakukan untuk apa itu hadiah. Tapi boleh dibagi untuk bersama. Rata-rata pasti istri mau. Tapi ada kebiasaan juga yang kurang bagus. Ketika suami istri ini bercerai, suami istri ini bercerai karena sepetak sawah itu berada di kampung suaminya. Biasanya kalau sudah dia ceraikan istrinya, sepetak sawah itu kembali kepada suami. Diambil lagi oleh suami. Karena istrinya tidak mungkin pergi menuntut. Karena itu kan kampungnya mantan suaminya. Dia sudah tidak enak ke sana, takut juga ke sana, dan banyak lagi dipikir yang lain. Suami juga merasa bahwa ini kan punya saya karena kita sudah bercerai, punya saya kembali. Padahal itu adalah punya istri. Maka kalau dia memahami ketika dia menceraikan istrinya, maka sepetak sawah itu harus haknya istri. Karena dulu disebutkan dalam mahar. Nah ini menjadi kebiasaan yang harus diperbaiki di tengah masyarakat kita, khususnya yang berada di daerah selatan, orang Bugis, orang Sengkang, orang Wajo, orang Sopeng, orang Bone, orang Sidrap. Nah, biasanya kan mereka memiliki banyak sawah itu, jadi diikutkan sawah. Kalau diikutkan berarti dia harus diberikan kepada istri. Itu penting, itu penting untuk diketahui. Kemudian, apakah mahar itu boleh dicicil? Ya, dengan kredit misalnya kan biasanya dibayar tunai gitu. Apakah bisa dicicil? Boleh dengan izin istri atau dengan persetujuan istri. Istrinya mengatakan saya mau dinikahkan, maharnya belakangan boleh, ya. Dibayar per bulan boleh, atau dibayar nanti dikasih kalau sudah ada kemampuan boleh. Itu hukumnya sah. Bagaimana kalau ada seorang calon suami dan calon istri bersepakat tidak usah ada mahar, kita menikah saja? Itu hukumnya tidak sah. Tidak sah. Walaupun sebenarnya sudah sepakat, ya, sepakat ini jangan ada mahar, ikhlas tak dinikahi, tidak boleh, tidak bisa. Tetap harus ada mahar. Ya, ini mentang-mentang wah saya sudah lillahi ta'ala ini dinikahi oleh suami saya dan suami saya ini soleh, biar tidak ada maharnya, tidak bisa. Harus ada mahar, walaupun sedikit saja. Kemudian untuk menentukan jumlah mahar, apakah yang menentukan jumlah mahar itu adalah orang tua istri? Jadi, mahar itu adalah hak bagi istri, sehingga yang menentukannya adalah istri.
bukan orang tuanya. Bukan orang tuanya. Apakah boleh orang tuanya menentukan? Boleh, ketika istrinya mewakilkan penentuan itu kepada walinya atau kepada orang tuanya. Oh, nanti orang tuaku yang bicarakan, berarti itu diserahkan ke orang tua. Tapi umumnya rata-rata seperti itu. Kemudian jumlahnya disepakati antara laki-laki dan perempuan. Saya kira itu tentang mahar yang sering digunakan di masa Rasulullah. Kemudian menurut pendapat para ulama, jadi kalau Nabi itu rata-rata beliau menggunakan 500 dirham ya. Kalau sahabat kadang menggunakan minimalnya 10 dirham, rata-rata kebanyakan 100 dirham ya. Lebih dari itu boleh, kurang dari itu boleh menurut mazhab Syafi'i, sesuai dengan kemampuan, dan itu menggambarkan penghargaan seorang suami kepada istri ya. Kami kira seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga berberkah, serta kebiasaan kita, usaha kita untuk memakmurkan masjid, kemudian duduk di dalam majelis ilmu itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu jalan bagi kita untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.